pada kesempatan kali ini dalam membahas materi tentang hakikat penelitian tindakan kelas atau PTK, saya akan menjelaskan 7 poin penting yang akan saya paparkan dalam PPT. Satu di antaranya yaitu pengertian penelitian tindakan kelas, kemudian ada definisi PTK menurut beberapa para ahli, kemudian di sini ada tujuan PTK, manfaat PTK, karakteristik PTK, perbedaan PTK dengan penelitian non-PTK, serta yang terakhir ada model-model PTK. Masuk pada poin yang pertama yaitu pengertian PTK, di mana penelitian tindakan kelas termasuk dalam penelitian terapan atau tindakan. Dalam bahasa Inggris disebut action research, yaitu penelitian yang bersifat praktis dan dapat langsung digunakan. Nah, PTK ini secara sederhana seperti penelitian yang dilakukan di sebuah kelas untuk mengetahui hasil tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Nah, PTK ini pada dasarnya adalah learning by doing bagi para pendidik, yaitu aktivitas belajar, menambah dan memperbaharui pengetahuan dengan langsung melalui tindakan. Poin yang kedua yaitu definisi PTK menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Suharsini Arikunto 2013 yang menjelaskan bahwa PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Nah, kemudian menurut Sulipan, di sini ia menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas atau classroom action research ialah penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Nah, sedangkan menurut Kunandar, ia mengartikan bahwa penelitian tindakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau bersama-sama dengan orang lain dalam artinya kolaborasi, di mana dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, sedangkan di sini menurut Wina Sanjaya, ia mengartikan bahwa penelitian tindakan kelas itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk meningkatkan kualitas, peran, dan tanggung jawab sebagai pendidik, khususnya dalam pengelolaan sumber pembelajaran. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu tujuan PTK. PTK yang dilaksanakan oleh guru mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja-kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian poin yang ketiga adalah mengidentifikasi, menemukan solusi dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran menjadi bermutu. Kemudian yang keempat ada meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajarnya. Kemudian yang kelima ada mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran, misalnya pendekatan, metode, strategi, dan media, yang dimana dalam hal ini dapat dilakukan oleh guru demi meningkatkan mutu proses dan hasil dalam pembelajaran. Kemudian poin yang keenam ada mencobakan gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovatif guru. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau berbasis penelitian agar pembelajaran dapat bertumpu pada realitas empiris kelas, bukan semata-mata bertumpu pada pesan umum atau asumsi. Lanjut pada poin yang keempat yaitu manfaat PTK. Berbagai manfaat yang diperoleh dari PTK memberikan harapan besar untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran di kelas. Kita lihat yang pertama yaitu satu, guru dan calon guru dapat langsung memperbaiki praktik-praktik pembelajaran agar menjadi lebih baik dan lebih efektif. Kemudian yang kedua, ada
pada guru dan calon guru dapat meneliti sendiri kegiatan praktik pembelajaran yang ia lakukan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga ada guru dan calon guru dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik yang dalam pembelajaran ini dilakukan selama ini memiliki keefektifan yang tinggi atau tidak. Kemudian yang keempat adalah guru dan calon guru dapat mencari cara atau prosedur baru untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru dalam PMB di kelas dengan cara melihat berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. Kemudian yang kelima ada menumbuhkan budaya meneliti pada guru atau calon guru agar terjadi inovasi pembelajaran. Kemudian yang keenam ada meningkatkan keprofesionalitasan guru atau calon guru, terutama kemampuan dalam menjabarkan kurikulum sesuai dengan tuntutan lokal, sekolah, dan kelas. Kemudian poin yang ketujuh ada meningkatkan mutu pengajaran dan hasil belajar peserta didik berdasarkan temuan langsung dari kelas. Kemudian poin yang kedelapan ada mengembangkan kerjasama atau kolaborasi antar guru di sekolah dan juga guru-guru di sekolah lain. Dalam hal ini mereka memecahkan masalah pengajaran dan pembelajaran. Kemudian poin yang kesembilan ada menumbuhkan kebiasaan guru atau calon guru melaksanakan pembelajaran yang berwawasan penelitian. Kemudian yang terakhir membiasakan guru atau pihak lain untuk memecahkan masalah dan merumuskan program pembelajaran berdasarkan temuan empiris yang kontekstual. Poin yang kelima yaitu karakteristik PTK. Ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah masalah PTK berasal dari guru, di mana adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukannya selama ini di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Dengan kata lain, guru merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam praktik pembelajaran yang dilakukannya selama ini. Dan perbaikan tersebut diprakarsai dari dalam diri guru itu sendiri, bukan oleh orang dari luar. Kemudian yang kedua adalah penelitian melalui refleksi diri. Nah, pada poin yang ini yaitu di sini merupakan ciri PTK yang paling esensial. Berbeda dengan penelitian biasa yang mengumpulkan data dari lapangan atau objek atau tempat lain bahkan sebagai responden, di sini PTK mempersyaratkan guru mengumpulkan data dari praktiknya sendiri melalui refleksi diri. Ini guru mencoba mengingat kembali apa yang dikerjakannya di dalam kelas. Apa dampak dari tindakan tersebut bagi siswa. Kemudian bagian C. Bagian yang ketiga ada penelitian tindakan kelas, di mana di sini dilakukan di dalam kelas sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi. Kemudian yang terakhir adalah penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Oleh karena itu, dalam PTK dikenal adanya siklus pelaksanaan berupa pola, di mana perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, revisi, atau perencanaan ulang. Nah, ini tentu berbeda dengan penelitian biasa yang biasanya tidak disertai dengan perlakuan yang berupa siklus. Di sini ciri dari PTK sendiri merupakan ciri khas dari penelitian. Nah, lanjut pada poin yang keenam ada perbedaan PTK dengan penelitian non-PTK. Di sini dapat dilihat ada tabel perbedaan PTK dengan penelitian non-PTK. Kita mulai dari yang pertama ada aspek. Di sini yang melakukan penelitian dari PTK, di mana di sini guru itu sendiri karena merasakan ada masalah dalam pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan non PTK di sini dijelaskan bahwa orang luar karena mengamati gejala atau menelaah adanya masalah berdasarkan hasil induksi deduksi. Kemudian kita lihat dari sifat, di mana PTK mempunyai sifat yaitu melakukan tindakan untuk perbaikan, sedangkan non-PTK belum tentu ada tindakan perbaikan. Nah, lanjut pada rencana penelitian. Dalam PTK di sini dilakukan oleh guru, sedangkan dalam non-PTK dilakukan oleh peneliti. Lanjut ke tujuan penelitian, di sini PTK
untuk mengembangkan praktik pembelajaran atau profesi dari guru, sedangkan non-PTK untuk memperoleh verifikasi atau temuan serta pengetahuan yang dapat digeneralisasikan. Kemudian keterlibatan peneliti, di mana PTK guru sebagai pelaku penelitian yang terlibat langsung dalam penelitian itu sendiri. Kemudian non-PTK peneliti berada di luar pembelajaran dan bukan sebagai subjek langsung penelitian. Kemudian ada subjek peneliti, di mana PTK kelas yang dihadapi guru oleh guru, sedangkan non-PTK sampel yang representatif. Kemudian kita lihat dari proses pengumpulan datanya pada PTK oleh guru sendiri dan atau dibantu orang lain. Sedangkan non-PTK itu oleh peneliti yang umumnya bukan guru di kelas yang diteliti. Kemudian kita lihat dari hasil penelitian pada PTK langsung dimanfaatkan guru dan dirasakan oleh kelas, sedangkan pada non-PTK menjadi milik peneliti dan belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Kemudian kita lihat dari pemanfaatan hasil penelitian pada PTK langsung dimanfaatkan oleh guru dan dirasakan oleh kelas, sedangkan non-PTK belum tentu dapat dimanfaatkan oleh guru. Selanjutnya yang terakhir, poin yang ketujuh, ada model-model PTK. Nah, di sini ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Di antaranya model Kurt Lewin, model Chemis and Me Tigert, model John Elliot, kemudian ada model Hopkins. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa yang dimaksudkan dari keempat model ini yaitu yang pertama ada model Kurt Lewin, di mana model PTK menurut dia terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perencanaan atau plan, yakni identifikasi masalah, perumusan tujuan, serta perencanaan tindakan. Kemudian pada pelaksanaan atau act, di mana implementasi tindakan yang direncanakan. Kemudian ada evaluasi, di sini artinya evaluasi hasil tindakan serta refleksi untuk perbaikan. Kemudian menurut Chemis dan Mitigert, di mana model ini memiliki 4 tahap utama, yakni perencanaan atau plan, artinya identifikasi isu, perumusan rencana tindakan, serta perencanaan implementasi. Kemudian tindakan di sini implementasi rencana tindakan. Kemudian pada pengamatan atau observe, pengumpulan data dan pengamatan terhadap hasil tindakan. Kemudian ada refleksi atau reflect, evaluasi hasil, identifikasi pembelajaran, dan perencanaan tindakan selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga ada model Johan Elliot. Pada model ini ia menekankan ada 4 tahap siklus refleksi, yaitu perencanaan atau plan, sama tadi identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan perencanaan tindakan. Kemudian ada tindakan atau act, di mana di sini diartikan sebagai implementasi tindakan yang direncanakan. Kemudian pengamatan atau observe, pengumpulan data dan pengamatan terhadap tindakan. Kemudian ada refleksi atau reflect, di mana artinya evaluasi, refleksi, dan perbaikan melalui diskusi kolaboratif. Kemudian kita lihat lagi model yang terakhir, yaitu model Hopkins, di mana model ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu diagnostik atau diagnos, di mana artinya identifikasi masalah dan pengumpulan data. Kemudian ada perencanaan atau plan, di mana artinya perumusan tujuan, perencanaan tindakan, serta implementasi. Kemudian ada pelaksanaan atau act, implementasi tindakan yang direncanakan. Kemudian evaluasi, di sini evaluasi hasil tindakan sama seperti yang di atas. Kemudian reorganisasi atau reorganis, refleksi artinya refleksi dan perbaikan untuk tindakan selanjutnya.